Sampurasun, selamat bertemu di acara channel Bau Busuk. Pemirsa, channel Bau Busuk terdiri dari beberapa komunitas budayawan dan budayawati. Untuk apa? Untuk mencintai kota di mana para budayawan dan budayawati ini ada, termasuk bagaimana menciptakan ataupun memberi masukan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, mencintai kotanya supaya kotanya itu nyaman bagi kehidupan masyarakat. Hari ini kita akan bersama narasumber kita, yaitu Bapak Erik Darmajaya, BSc MKP. Beliau adalah anggota DPRD Kota Bandung dari Partai PSI, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Jabatan beliau adalah Sekretaris Komisi A dan Ketua Fraksi PSI, PKB, dan P3. Beliau masih aktif sebagai anggota DPRD periode 2019 sampai 2024. Dan sekarang beliau mencalonkan kembali untuk menjadi anggota DPRD Kota Bandung periode 2024-2029 dari Partai PSI. Nah, bagaimana obrolan kita memberikan suatu masukan bagi pembangunan dan kebersihan di Kota Bandung mengenai masalah sampah. Saya sendiri ditemani oleh Ibu Melok Besari. Sampurasun, Bu. Rampes. Dan juga Ibu Lita dari channel Bau Busuk juga. Selamat bertemu kembali, Bu Lita. Iya. Dan tidak lupa narasumber kita, Pak Erik. Siap. Terima kasih buat hadir di podcast channel Bau Busuk. Sama-sama. Silahkan, mungkin dari Bunda mau bertanya sesuatu kepada Pak Erik nih. Apa yang menjadi pergumulan Bunda mengenai Kota Bandung ini, khususnya mengenai sampah? Oke, terima kasih. Selamat sore kawan-kawan semua. Selamat sore Kang Selamat Erik. sore. Karena mudah sekali saya panggil Kang aja. Siap. Oke, Kang Erik. Saya ini menjadi penduduk Kota Bandung, khususnya sudah sangat lama dari lahir sampai sekarang sudah 70 tahunan. Saya melihat perubahan Kota Bandung dari zaman saya kecil, ABG, dewasa, tua. Perubahannya sangat menanjak grafiknya. Menanjak grafiknya itu bukan karena keindahannya atau kenyamanannya, tetapi justru sebaliknya. Paham ya Pak Erik maksud Iya, saya? paham. Apa sih sebetulnya yang terjadi dengan Kota Bandung ini? Bu, mungkin dijelaskan tahun berapa tuh Ibu waktu ABG itu? Oh, saya ABG tahun 70-an. 70? 60, 70, 65, 70 itu ABG. Ya sampai saya mahasiswa. Itu wah indah sekali. Saya kalau sekolah zaman SMA masih ada embun. Mahasiswa masih ada embun. Terus berjalannya waktu tahun 80 masih lumayan, 90, nah ini ke sana terus sampai sekarang semakin menjadi-jadi. Dulu saya tidak pernah melihat tumpukan sampah. Sekarang itu yang paling menyolok untuk Kota Bandung itu adalah sementara ini ya baru satu macam sampah. Bukan hanya menumpuk tetapi bau, becek dan lain-lain. Apa yang terjadi dengan Kota Bandung ini Pak Erik? Siap, Ya. Terima kasih. Channel Bau Busuk. Ini Bunda Melok sama Ibu Lita. Ibu Lita yang saya hormati dan masyarakat Kota Bandung. Jadi kalau ditanya begitu salah tanyanya, bukan ke saya. Oh gitu ya. Karena saya bukan penduduk Kota Bandung. Minum dulu. Iya, Minum silakan, dulu, silakan. ya. Gitu ya, Silakan, gitu Bu ya. Lita. Ayo kita Kalau minum. penduduk Ya, Kota minum Bandung dulu. oke deh dari mata Iya. Kang Erik seperti apa nih Kota Iya, Bandung? kalau Karena Pak Erik juga kan anggota DPRD Kota Bandung nih. Iya. Jadi kalau penduduk Kota Bandung tentu nyaah,
prihatin sama kondisi kota Bandung. Menjaga ya. Ya, menjaga buang sampah tidak sembarangan. Tapi memang masalah sampah bukan hanya sekarang, dari dulu di seluruh dunia itu sampah itu menjadi masalah. Cuman memang kita yang di kota itu yang terlambat mengantisipasi. Karena kalau di DPRD Kota Bandung prioritas anggaran itu ada prioritasnya kan. Anggaran pendidikan prioritas itu, kesehatan prioritas. Nah, sampah belum menjadi prioritas. Masih dianggap seperti biasa, business as usual gitu kan. Tapi karena sekarang kemarin ada yang master plan-nya itu pindah semua dari Legok Naka pindah ke Sarimukti ya. Ya. Cuman kan belum bisa terlaksana karena di TPA tempat pembuangan akhir Sarimukti itu masih persiapan, belum lengkap karena masih terus jalan. Tiba-tiba ada musibah, ada bom atom katanya. Kebakaran itu Pak ya. Kebakaran karena gas dari dalam, sampah dibiarkan tanpa penanganan yang betul, ditumpuk akhirnya menjadi gas metana ya. Karena kan kita di sini sakti-sakti. Jadi kalau misalnya nanti ditumpuk, nanti mereka tinggal mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Nah, itu tidak menjadi gas katanya, tapi ternyata jadi gas metana dan jadi kebakaran. Gitu. Tapi itu masalah semua orang, termasuk masalah kita semua juga yang harus memilah sampah dari rumah. Pak Wira sudah memilah sampah, Bunda? Saya juga belum. Ini Saya belum. Ya. Contoh yang buruk. Contoh yang buruk. Saya nggak bilang gitu ya. Ya, Saya contoh nggak yang cukup buruk. bilang yang sangat buruk. Ya, sangat buruk. Karena belum memilah. Karena terbiasa buang kan begitu. Jadi kita udah memilah sampah ya. nah, ini contoh yang baik ya. Cuman kita memilah di rumah tangga udah dipilah sama tukang sampah, disatuin Disatukan, lagi, ya. jadikan satu. Jadi Nanti di situ dipilah lagi. di situ Dipilah lagi. Ya, di situ dipilah lagi. Jadi Dipilah kelihatan lagi. kerjanya. Iya. Ya, kerjanya biar Dipilah kelihatan. lagi. Ya. Dan ada berapa orang pemilah sampah di sana? ya waktu kita pergi ke itu ya Sarimukti. Sarimukti ya, saya lihat aduh itu ada 800 orang yang Setiap milah hari Wow, Mas Erik, iya. 800 orang. Dan itu tidak berhenti di saat pandemi. Ya, ya. Terus milah sampahnya itu kan di bawah itu tuh alat yang buat mindahin sampah. Saya pikir Traktor kayak kan apa itu? apa orang nggak takut ya itu ya, mesin pelung dia di bawahnya gitu. Pak, Bapak sebagai mungkin yang memberi masukan untuk mencetuskan kebijakan publik Siap. yang mempengaruhi pemerintah. Ya. Apakah ada usaha Pak untuk masalah sampah ini sehingga ada perubahan kebijakan publik yang tadi Bapak belum diantisipasi, tapi setelah melihat persoalan ini ada kebijakan yang cepat untuk mengatasi hal ini, Pak? Oh ya tentu dengan mekanisme kita kan merdeka dari tahun 1945 ya. 17 merdeka. Agustus 1945. 1945. Tentu dari mekanisme itu kan terus berkembang, itu terus diperbarui. Dari dulu negara pinjam uang sama pengusaha. Ya, Ya, dulu kan zaman dulu negara tidak punya uang, tidak ada kasnya. betul. Pinjam uang dari masyarakat. Nah, berkembang menjadi suatu negara yang lebih beradab, lebih terhormat. Coba dulu sebut kata Indonesia di mana? Di luar negeri. Di mana itu Indonesia? Sampai Bali juga kan mereka nggak tahu. Ya. Bali apa itu? Di mana? Kan sekarang sudah terdengar, familiar. Jadi nggak sulit lah. Jadi harkat martabat kita sebagai warga negara Indonesia itu sudah sangat terangkat kan. Belum dengan kiprah Pak Jokowi yang sangat dikenal. Pak Jokowi. Nah,
Jadi terus berkembang tentu dengan tata kelola pemerintahan yang baik kan terus belajar itu. Ya, Manusia kan terus belajar berkembang kan. Jadi dengan tata kelola pemerintahan yang baik ya tentu antisipasi itu sangat harus ada. Kita kan sudah betul-betul terstruktur, ada UPT, unit pelaksana teknis itu. Kan ada itu untuk Ya. menangani apa saja. Mhm. Yaitu lingkungan, hidup, kebersihan. Itu dari dinas terkait. Belum ada lagi BTT. BTT itu biaya tidak terduga. Kas yang dicadangkan jikalau sewaktu-waktu terjadi something wrong. Apa sesuatu yang di luar prediksi. Kan begitu. Nah kan itu semua sudah diakomodir Ya. dengan baik oleh tata kelola pemerintahan kita yang terus menjadi lebih baik kan begitu. Nah, kalau gitu Pak, sistem sudah ada Ya. untuk penanggulangan Ya. masalah itu. Nah, Kenapa nih? penanggulangan karena kita 3 pilar. Ya. Kita kan 3 pilar itu ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya. Nah, tentu permasalahan wilayah itu kota melibatkan eksekutif dan legislatif. Eksekutif itu pelaksana, wali kota, bupati, sekda. Legislatif kita semua yang di DPRD Kota Bandung. DPRD Kota Bandung kan ada 50 orang. Nah itu kan mekanisme birokrasinya itu yang harus ditempuh. Jadi dari eksekutif mengajukan harus dilakukan diadakan rapat forum badan anggaran. Bagaimana ini tinggal langsung ditindak kan begitu. Atau yang misalnya dibutuhkan sangat cepat wali kota. Wali kota mempunyai kewenangan diskresi, hak diskresi, hak kewenangan sebagai wali kota dalam keadaan tanda kutip yang luar biasa, bencana, masa bencana mau tunggu persetujuan, proses birokrasi, Betul. nanti tunggu tanda tangan pimpinan DPRD, tunggu kesepakatan para anggota dewan ya lama. Jadi wali kota punya kewenangan itu diskresi dalam tanda kutip bencana atau kejadian luar biasa. Kan begitu. Jadi itu ditangani. Cuma kemarin kan ada musibah untuk Bapak Kota Bandung kita. Kembali ke mekanisme Pak. Ya. Kan masyarakat mah nggak tahu ya. Ya. Masyarakat mah pengennya Ya. melihat, Hasilnya aja. menikmati Menikmati. bahwa ada perhatian dari pemerintah Ya. daerah. Betul, Ya. betul. Bagaimana masalah sampah ini supaya tidak berserakan, bahkan kalau kita tahulah semua kalau sampah udah menumpuk di mana-mana itu kan jadi sumber penyakit. Iya. Nah, itu bagaimana Pak mengatasi itu, termasuk mungkin karena kasus itu, apakah pemerintah daerah ada enggak Harus satu ada. kebijakan cepat? Ya tentu kalau tidak ada itu teman-teman, bukan saya saja, tentu teman-teman 49 orang lainnya itu pasti teriak juga karena mereka masyarakat juga. Iya. Saya juga masyarakat. Betul. Jadi apabila lewat jalan itu tumpukan sampah menggunung, apakah kita juga sebagai masyarakat tidak terganggu? Ya tentu terganggu juga. Jadi ya tentu harus ada tindakan dan sudah ada tindakan. Kan dengan kejadian seperti itu Pak Sekda sekarang masih dijabat Pak Ema ya. Pak Ema kita tahu itu turun tangan, langsung turun ke lapangan. Termasuk kemarin menjadikan lapangan Tegalega sementara kemarin itu. Ataupun mencari tempat-tempat lain kan gitu. Tentu harus ada. Harus Pak, ada. TPA Sariwangi dulu dikatakan sementara. Sarimukti. 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 Dulu Ya. dikatakan sementara. Ya. Apakah Tegalega nanti jadi terus-terusan? Nah ya.